Nah sekarang ada kesulitan sebab semua yang sifatnya ambisi presiden memang nggak boleh diinterupsi. Jadi supaya dia bulat dengan sendirinya harus diamankan tuh supaya ada notulasi. Tetapi sebetulnya diinterupsi dan peninterupsi, rakyat menyatakan bahwa kami tidak diundang untuk mempersoalkan nama, untuk mengusulkan konsep alternatif. Kan ini pemindahan ibu kota yang panitianya itu adalah presiden sendiri kan. Padahal ini ibu kota harus punya legitimasi tuh, bahkan secara historis semua ibu kota di dunia itu legitimasinya jelas karena rakyat juga menyetujui. Sekarang nggak ada rakyat yang pro. Yang pro adalah partai politik memang kan. Saya dengar ya ini kalau dibicarain oleh fraksi, ya ini ibu kota fraksi apa ibu kota rakyat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kalau IKN nggak selesai 2024, Jokowi bisa jadi 3 periode. Pengamat politik Rocky Gerung membeberkan prediksinya mengenai proyek Ibu Kota Negara baru. Rocky Gerung memprediksi apabila proyek IKN baru belum rampung sampai dengan tahun 2024, maka ia juga menilai Jokowi mempunyai kesepakatan terhadap proyek tersebut. Rocky menilai Jokowi ingin bisa menikmati ibu kota baru sebelum pensiun. Kalau ternyata 2 tahun ke depan belum bisa mulai pemerintahan di ibu kota dan ada deal sebenarnya di belakang layar bahwa Pak Jokowi harus menikmati ibu kota itu sebagai presiden tentunya. Kan gak mungkin secara perwatakan orang buatkan rumah, orang bikin rumah untuk diserahkan ke orang lain. Jadi Pak Jokowi pasti punya intensi untuk menduduki sebagai orang pertama di Istana Baru. Menurut Rocky, apabila IKN belum rampung hingga tahun 2024, maka Jokowi bisa jadi memperpanjang masa jabatannya. Nah, kalau IKN baru nggak selesai 2024, akan ada deal supaya Jokowi perpanjang deh, supaya dia yang nikmatin. Jadi 3 periode itu memang masih terbuka, begitu ujarnya. Lebih lanjut, apabila proyek IKN tak kunjung selesai, maka ada kemungkinan bakal mangkrak. Kan oligarki juga berharap terus saja Pak Jokowi memimpin, supaya bisa dimanfaatkan sisa kekuasaannya. Bayangkan kalau Pak Jokowi berhenti di 2024 dan dalam kondisi istana belum selesai, maka bersamaan dengan itu infrastrukturnya juga mangkrak. Rocky menduga bahwa proyek IKN ini merupakan sesuatu yang non-konstitusional. Jadi ini pertaruhan sebetulnya. Kita tetap menduga ini sesuatu yang non-konstitusional dan sedang ditransaksikan untuk memastikan Jokowi itu bisa pimpin ibu kota itu dan istana yang baru kendati pemilu ada di depan mata. Begitu lanjutnya. Terkait dengan rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, memicu berbagai protes dari berbagai kalangan masyarakat dan juga organisasi. Adapun yang menolak rencana tersebut yaitu Koalisi Masyarakat Kaltim yang menolak Undang-Undang IKN yang baru, di mana baru saja disahkan oleh DPR pada 19 Januari kemarin. Melalui siaran pers, mereka mengungkapkan sejumlah permasalahan yang masih belum terselesaikan sebelum Undang-Undang IKN ini disahkan. Koalisi menganggap ada cacat prosedural sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang ada di Kalimantan Timur. Tidak kalah penting, hal yang cukup krusial dalam Undang-Undang IKN yaitu proyek ibu kota baru berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat yang ada di suku Balik dan juga suku Pasar, serta warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256.000 hektar itu. Lahan atau tanah adat alias tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Berdasarkan dari website Unpad, tanah adat merupakan tanah-tanah atau wilayah teritori yang termasuk segala kekayaan alam di mana berada di area tersebut yang dinyatakan oleh mereka self-claim, baik yang kemudian diakui ataupun tidak diakui oleh pemerintah. Menurut Dianto Bahriyadi, dosen Fakultas Pertanian Unpad, tanah adat merupakan milik sekelompok orang atau komunitas tertentu. Selama ada kelompok masyarakat yang mengklaim tanah mereka sebagai milik mereka, di bawah penguasaan mereka yang diatur oleh norma-norma hukum adat setempat, kita bisa katakan itu sebagai tanah adat. Tanah adat juga erat kaitannya dengan masyarakat hukum adat yang menurut Safruddin Bahar, dalam Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat tahun 2006,
Suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan juga mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari nenek moyang bersama. Rencana Ibu Kota Negara Baru di bawah payung RUU Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN dinilai oleh banyak kalangan menyimpan agenda kotor, terutama saat mengkaji substansi dalam RUU IKN tersebut. Kekhawatiran terjadinya kasus BLBI BPPN, negara menguasai aset BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui BPPN, lalu aset-aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Seolah membaca ke arah mana penjualan aset-aset negara di Ibu Kota DKI Jakarta pasca Ibu Kota Negara Baru. Di sisi lain, apa dan bagaimana kajian holistik tempat IKN baru dan apa motif politik dan juga ekonomi dibalik rencana Ibu Kota Negara Baru. Sebelumnya, anggota DPR RI Fadlizon pernah membeberkan hal mengejutkan yang kerap dilupakan publik soal rencana pemindahan ibu kota. Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra tersebut melalui sebuah video yang tayang di kanal YouTube Fadlizon Official pada 20 Oktober 2021. Fadlizon belak-belakan mengungkapkan ada hal yang lebih penting mendapatkan sorotan ketimbang pertanyaan soal apakah ibu kota negara benar-benar bisa dipindahkan ataupun tidak. Hal tersebut disadari oleh Fadlizon setelah mempelajari lebih jauh rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara atau RUU IKN. Sesudah saya pelajari lebih jauh, pertanyaan yang tepat adalah kemana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung ataupun lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa agenda ini kotor dan berbahaya, lantaran potensi penyelewengannya sangat besar sekali. Saya melihat pola semacam ini akan kembali mengulang tragedi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional di masa lalu. Begitu ungkap Fadlizon. Pasalnya menurut Fadlizon, pada mulanya negara menguasai aset BLBI melalui BPPN, lalu aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Jadi pertanyaan publik sekarang harus berubah, kepada siapa aset itu akan dialihkan. Itulah konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah pandemi. Sungguh tragis dan juga sungguh ironis. Sementara itu, kritik soal rencana pemindahan ibu kota tidak hanya disuarakan oleh Fadlizon. Pakar ekonomi Rizal Ramli juga vokal dalam menyuarakan kritikannya. Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli adalah tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut. Pertama, disebutkan sebagian pakai anggaran pemerintah. Kedua, nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman, depan Monas dijual atau disewakan ke swasta, lalu uangnya dipakai untuk membangun. Jelas Rizal Ramli pada Oktober 2021 silam.